Nah, di sini yaitu Ketua Umum PAN Zulhas, yaitu bahkan menyebut Pilkada DKI Jakarta 2017 pemilu terburuk. Nah, apakah Anda setuju sekali ya dengan Ketua Umum PAN di sini? Ya, apalagi kalau kita ketahui pada rekam jejak Anies Baswedan pada waktu lalu, yaitu ketika Pilkada DKI Jakarta, di situ terlihatlah memang menurut saya adalah pilkada paling brutal, yang penting menang. Kalau saya lihat dari situ sih, bahkan juga semuanya dilakukan demi Anies Baswedan memenangkan pada Pilkada 2017 yang lalu. Nah, akhirnya di sini juga saya sangat setuju sekali lah kalau di sini Ketua Umum PAN yaitu mengatakan Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah pemilu terburuk. Bahkan ada berita yang menyebut Pilkada 2017 DKI Jakarta adalah pilkada terbrutal. Nah, dari sini saya jadi ingat ya ucapan Anies Baswedan pada waktu lalu, yaitu di sini Anies Baswedan mengatakan pilih yang punya rekam jejak untuk hadirkan keadilan. Nah, bahkan seringkali Anies Baswedan yaitu memilih pemimpin dilihat dari rekam jejaknya, dan bahkan juga tidak hanya ini saja. Di sini juga ada berita lagi, Anies pesan ke mahasiswa Makassar cek rekam jejak Capres 2024. Nah, tetapi yang lucunya lagi ketika Gus Yakut di sini mengingatkan warga yaitu pilih capres dilihat rekam jejaknya, tetapi ada yang tersinggung dan juga marah. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Di sini bahkan Gus Yakut menurut saya ucapannya sangat benar sekali, yaitu Gus Yakut meminta cek rekam jejak capres, pemecah belah umat jangan dipilih. Menurut saya sangat bagus sekali, yaitu himbauan dari Menak Yakut di sini. Padahal di sini juga kata Anies Baswedan ya jangan, yaitu Anies pesan ke mahasiswa cek rekam jejak Capres 2024, dan bahkan di sini juga di depan buruh pilih yang punya rekam jejak untuk hadirkan keadilan. Tetapi ketika Menak Yakut mengingatkan atau menghimbau pilihlah rekam jejak Capres yang jangan memecah belah, di situ kok malah mau dikenakan sanksi dan lain sebagainya. Menurut saya juga lucu sekali. Nah, dari sini saya sangat setuju sekali lah dengan ucapan Zulkifli Hasan di sini, yaitu Pilkada 2017 adalah pemilu yang terburuk. Nah, di sini saya penasaran ya, kira-kira seperti apa sih beritanya di sini? Di sini Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan pemilu paling buruk yang pernah dilewati Indonesia yakni Pilkada DKI Jakarta 2017, sebab pada tahun tersebut masyarakat mengalami pembelahan politik. Memang sangat terasa, yaitu pada saat Pilkada di DKI Jakarta itu sungguh sangat terasa sekali, bahkan juga di pelosok negeri seluruh Indonesia, karena semua mata tertuju pada Pilkada DKI Jakarta pada waktu lalu. Jadi memang gara-gara Pilgub DKI pada waktu lalu itu seolah-olah masyarakat Indonesia terpecah lah. Jadi dampaknya sungguh luar biasa. Walaupun Pilkada di DKI Jakarta itu kerasa sampai ke seluruh negeri. Oleh karena itu, politikus yang akrab disapa Zulhas berharap pemilu 2024 berjalan dengan aman karena masyarakat sudah punya pengalaman Pilkada DKI 2017. Jadi mohon doanya dan dukungannya, mudah-mudahan nanti pemilu kita yang akan datang 2024 14 Februari, insya Allah tidak usah khawatir. Pemilu kali ini aman dan lancar insya Allah, kata Zulhas saat Maulid Nabi yang digelar Sekjen PBB Afrian Syah Nur di kediamannya kawasan Jayakarsa pada Minggu 8 Oktober. Karena apa? Karena kita sudah pinter-pinter, sudah mengerti, sudah paham, dan yang buruk sudah lewat. Yang paling buruk pemilu itu kan waktu Pilgub DKI sambungnya. Jadi di sini memang masyarakat saat ini juga sudah cerdas-cerdas ya dalam memilih sosok seorang pemimpin. Apalagi besok mau Pilkada 2017, jadi masyarakat itu secara tidak langsung sudah menempatkan pilihan masing-masing lah, tanpa intervensi apapun, tanpa intervensi dari manapun. Menurut saya sudah menempatkan sosok capres pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi menurut saya masyarakat sudah cerdas lah, apalagi saat ini kalau melihat berita tersebut, masyarakat yaitu selalu meng-cross check lah beritanya ini dari mana, sumbernya dari siapa, dan di-cross check ke media-media besar lainnya apakah benar berita tersebut benar adanya. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya. PAN sejak dipegang dia sudah kehilangan karakternya, cuma pengekor pada kata lain, martabat partai sudah digadekan. Wow, Kongres PAN 2020 adalah kongres partai terburuk.
Walau terlambat datang, juga penilaian kebenaran yang terjadi dari parpol kenapa hanya satu yang diberi penilaian. Dan ada kader partai terburuk adalah penggusur sang partai sendiri. Betul, jangan ada lagi para pengasung politik identitas partai artis nasional. Ketua yang tersandra kasus tawanan politik akan selalu menjilat sampai ujung jempol. Nasib tinggal selangkah lagi masuk kejaksaan. Jadi apapun itu harus ia lakukan. Ia katakan untuk sebuah pengalaman diri. Zulhas siap-siap pakai rompi tersangka. Jadi di sini kemungkinan orang ini tidak membaca beritanya sepenuhnya, padahal ini kasus lama, yaitu di Kementerian Pak Zulhas tersebut memang saat ini digeledah lah. Itu juga bukan pada waktu di kepemimpinan Pak Zulhas di sini, jadi itu kasus sudah lama sekali. Dan di sini Menteri Zulkifli Hasan juga mendukung penuh lah langkah dari kejaksaan. Nah, saya penasaran ya. Di sini bahkan Anies Baswedan juga sangat pede sekali, yaitu pesan ke mahasiswa Makassar cek rekam jejak Capres 2024. Di sini bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan mengingatkan untuk cermat dalam memilih calon pemimpin di Pilpres 2024. Anies berperan agar mahasiswa mengecek rekam jejak calon presiden yang akan dipilih. Hal itu disampaikan Anies saat hadir dalam Indonesia Leaders Talk di Baruka AP Petarani Universitas Hasanuddin, Makassar pada 24 September. Anies awalnya menyinggung penyetaraan ekonomi serta paradigma terkait kesehatan dan pendidikan yang harus diubah. Kalau untuk teman-teman mahasiswa, saya berpesan ikuti proses ini, proses Pileg Pilpres dengan perhatian yang serius, lakukan perbandingan kepada para calon. Usai membawakan materi kepada wartawan pada 24 September yang lalu. Akhirnya di sini diresponlah kemungkinan oleh Gus Yakut, yaitu ketika besok pada Pilpres 2024 pilihlah rekam jejak capres, yaitu tidak memecah belah umat. Kalau memang benar-benar dirasa pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Menurut saya sangat bagus sekali lah himbauan dari Menak Yakut Khalil Qomas di sini, yaitu sebagai Menteri Agama. Menurut saya sangat bagus dan sangat cocok sekali lah dengan Indonesia yang beragam suku, ras, agama, dan golongan. Di sini sangat cocok sekali karena Indonesia dalam memilih pemimpin itu memang tidak mudah ya. Apalagi juga Indonesia di sini juga banyak suku, ras, dan agama dan sebagainya. Jadi memang benar-benar pemimpin Indonesia ke depan bisa mempersatukan masyarakat Indonesia dari pelosok penjuru Indonesia, bisa menyatukan lah. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.